Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tunanetra Story ya guys. Untuk kalian yang nonton video ini dan belum subscribe channel Tunanetra Story, silahkan kalian subscribe dulu channel Tunanetra Story-nya. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di episode yang kali ini aku share adalah aku mau daily activity-nya Tunanetra lagi nih guys. Jadi selain melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga bisa menyetrika baju. Ini aku kali ini mau buat tutorial nyetrika baju ala tunanetra ya guys tentunya. Dan di sini aku nyiapin setrika uap. Aku pakai setrika uap dan aku jelasin dulu ya. Ini ada setrika uapnya. Di setrika uapnya ini udah dilengkapi dengan hanger buat naruh baju. Ini jadi hangernya udah aku taruh baju juga. Dan ini ada penjepit setrikaannya. Dan ini bukan hair dryer ya guys, jadi ini panas nanti ketika dinyalakan. Jadi kalau bisa jangan langsung kita raba pakai tangan gitu. Dan ini kebetulan aku ketika beli setrika uap ini aku dibekali juga sama sarung tangan buat nanti ketika kita megang bajunya supaya nggak kepanasan, karena uapnya ini kan uap panas ya, bukan uap yang sedang atau yang biasa aja. Ini uap setrika, jadi otomatis beda dengan uap-uap yang pada umumnya gitu guys. Terus ini nanti sebelum aku mulai nyalakan setrika uapnya, aku mau semprot-semprot dulu pakai pengharum. Karena di setrika uap ini dijelaskan ya, biasanya kalau kalian beli setrika uap ada kayak kartu atau kayak apa ya, kayak kertas gitu loh guys. Itu isinya penjelasan-penjelasan tentang deskripsi cara pemakaian dan cara perawatan setrika uap. Biasanya kayak gitu. Itu minta tolong aja dibacain sama orang awas karena spesifikasinya banyak banget. Aku nggak bisa jelaskan secara detail dan otomatis setiap merek pasti beda-beda ya spesifikasinya gitu. Ini aku pakai setrika uap yang biasa sih gitu. Ini aku sebelum, karena nggak boleh dicampurin kan ya, ini pengharum baju ke dalam tangki airnya. Jadi aku sebelum sebelum mulai menguapi, aku semprot dulu nih guys. Nih di tangan kanan aku pegang pewangi pakaian ya. Ini kita semprotin dulu ke dalam ke semua ya, sesuai selera lah ya. Kalian kalau suka yang wanginya strong kayak aku nih, sukanya wanginya strong. Jadi hampir di semua bagian aku semprotin. Nah ini udah aku semprotin ya guys. Terus langkah selanjutnya sebelum kita nyalain setrika uapnya, kita pakai sarung tangan dulu. Ini sarung tangannya udah dari si setrika uapnya nih udah dikasih sarung tangan ya gitu. Terus ini kita mulai nyalain setrika uapnya. Jadi di setrika uap ini tombolnya itu kayak tombol apa ya, pemutar radio guys kalau yang aku punya. Ini aku nyalain level 1 dulu. Kita tunggu sampai sekitar 1 menit. Kita tunggu sampai sekitar 1 menit supaya uapnya ini mulai diproses dulu ya. Jadi ini udah aku colokin ke stop kontak. Nah bisa kita tunggu dulu sekitar 1 menitan. Cirinya adalah biasanya selang dari uap airnya ini, selang dari selang pengalir dari tangki ke ini drynya ini biasanya menghangat. Ini belum hangat sih, kita tunggu 1 menitan. Nah bisa kita sambil pegang ininya, selangnya, tandanya itu udah panas.
misalkan sekiranya kurang panas, bisa kita, ini ada 2 channel sih guys, jadi kita bisa di low atau medium, cuman ada low sama medium sih. Ini aku perbesar lagi supaya lebih cepat panasnya. Nah ini jadi aku aku rabain setrika uap ini ke tangan. Nah, ini udah mulai panas, bisa kita aplikasikan ke seluruh bagian dari baju ya guys. Bisa kita tempel. Nyetrikanya sih dari atas ke bawah, pelan-pelan aja. Ini kebetulan kayaknya bajunya hem, dan hemnya hem agak panjang ya. Nah, ini udah panas nih, uapnya udah mulai berasa. Bisa satu arah ya guys, jangan bolak-balik, secara vertikal dari atas ke bawah, terus nanti dinaikin lagi dari atas ke bawah lagi. Nah ini aku masih menguapi bagian depan dari baju. Jujur, ini pertama kali aku pakai setrika uap setelah totally. Dan ngomongin soal setrika uap, karena kita pakai ini ya, pakai pelindung sarung tangan, jadi sensoriknya bener-bener ini banget, sensoriknya bener-bener nggak bisa jalan nih guys, karena ini kan kain ya, tipis. Nah ini aku lagi menguapi bagian dari bajunya. Nah ini yang sebelah kanan udah, kita mau lanjut ke yang sebelah kiri, bagian badan yang sebelah kiri. Ini aku mau menguapi dulu yang badannya. Selain itu jangan dihadapkan ke areal muka ya guys. Ini bukan hair dryer, sekali lagi ini bukan uap untuk wajah atau untuk hair dryer. Ini setrika, hati-hati kalian kalau penggunanya. Jadi jangan dihadapin ke muka, ini panas guys. Ini aku pakai pelindung sarung tangan ini aja masih kerasa panas. Kita nuruninnya bisa pelan-pelan, satu arah dari atas ke bawah. Karena ini dress ya, punya aku, jadi aku harus kelarin sampai bawah. Terus nuruninnya juga pelan-pelan. Wow, ternyata aksesibel banget guys. Dulu waktu Love Vision aku pernah nyetrika pakai setrika biasa, tapi setelah pakai setrika uap ini swear enak banget, meskipun sensoriknya bener-bener nggak bisa ini ya, sensoriknya berkurang drastis karena kita pakai sarung tangan. Tapi ini jauh lebih aksesibel deh menurut aku daripada pakai setrika yang biasa. Dan untuk kalian yang mau beli setrika uap, sebelum pemakaian please banget harap untuk dibaca lagi buku panduannya supaya bisa lebih rinci penjelasannya. Nah ini bagian badannya udah, aku mau pindah ke bagian lengan guys, tunggu. Teps. Ini mau bagian lengan sampai ke tangan, ini ada lengan panjang, jadi kita tarik ya, kita
dijembrengin, apa ya Indonesia, dilurusin lah, dilurusin biar supaya ini juga gampang. Cepet banget nih panasnya, karena ini aku cuma ada 2 sih, low sama medium ya, jadi high-nya nggak ada, aku pakai yang medium. Cuma ada 2 tombol, bukan tombol sih, jadi kayak model putaran radio gitu loh guys, radio jadul ya. Dan dia bunyi accessible sih, karena setiap step itu dia klek-klek gitu, jadi enak kalau kita mau pakai. Yang kanan udah, ini aku pindah ke yang kiri, bentar aku raba dulu guys. Oh panas. Enak banget. Wah ini recommended banget nih buat kalian. Kalau yang takut nyetrika kayak aku nih, males banget nyetrika baju, ini alatnya recommended banget, setrika uap ini untuk teman-teman tunanetra. Dan kemarin waktu mamaku bacain deskripsi dari setrika uap ini, ternyata memang sudah didesain untuk kita para pengguna setrika uap ini, untuk disabilitas juga bisa pakai gitu, tapi tetap dalam pengawasan ya guys. Oke, mungkin kita bisa raba-raba lagi. Ini hangat ya. Nah sekarang bagian lengannya guys, lengan, leher maksud aku. Terus aku mau jalan ke yang bagian belakang dari baju guys. Tadi masih bagian depan. Tunggu. Jadi ini alat setrika uapnya ini lubang-lubang yang mengeluarkan uap air bisa kita tempelin ke baju supaya cepat kering. Ini bajunya dress jadi panjang. Allahu Akbar, panas banget. Hati-hati ya kalian ya. Pokoknya jangan sampai dihadapkan ke muka ya, ini lubang-lubang dari setrikanya ini bahaya banget. Turunnya pelan-pelan karena ini nyetrika kan ya guys, supaya hasilnya rapi juga. Kita bisa cek-cek lagi, diraba-raba lagi mana sekiranya yang belum rapi. Nah ini karena aku ada sabuknya ya guys, jadi sabuknya ini jadi satu sama bajunya, bisa kita ini juga kita uapin, sabuknya
Mana nih yang kiri? Tunggu bentar, aku raba dulu. Nah, ini udah ketemu. Kita nareknya pelan aja guys, di ambang ya, di ambang aja, jangan sampai ini kencang-kencang, jangan sampai kuat-kuat. Nah selain gitu kita ketika ini udah rapi belum ya, kan kita nggak kelihatan nih guys, jadi bisa kita pegang lagi pakai tangan kanan, kan ini sarung tangannya cuma ada di tangan kiri doang. Kita bisa raba-raba lagi area mana yang belum rapi, sekiranya belum rapi kita bisa kita bisa uapin lagi. Nah ini aku mau mulai lagi yang bagian depan. Ngikut. Sebenarnya kendalanya adalah ketika tangan kiri kita sensornya berkurang. Kalau orang awas kan mungkin bisa dilihat ya guys, kalau kita kan karena diraba. Tapi so far sih ini karena aku pakai pelindung tangannya ini, jadi pakai sarung tangan, jadi nggak berasa panas. Cuman ya kalau ini panas, pasti panas lah. Karena ini aku di medium ya, nyalain setrika awalnya. Nah ini aku ulangin lagi nih supaya lebih yakin. Oke, aku raba-raba lagi, bentar. Nah, ini yang tengahnya, karena ini ada tiangnya, jadi yang tengah belum sempet ke uapin. Nah terus triknya juga guys, uapnya ini jangan sampai melintir-melintir ya. Selang uapnya ini jangan sampai melintir-melintir. Ntar takutnya macet di jalan, terus malah uapnya nggak bisa keluar. Coba aku raba-raba lagi. Nah, ini bagian tangannya. Kerah maksudnya. Nah, udah deh guys. Ini satu udah bisa kita lepas sarung tangannya. Dan ini aku matiin ya. Balikin ke sumbu 0 lagi. Wow. Nah, ini jadi ada handle untuk naruh si setrika uapnya. Bentar aku masukin dulu. Oke, nah ini udah jadi nih guys, tinggal kita pakai. Kalau mau kita langsung pakai ke acara bisa langsung kita pakai, atau bisa kita masukin ke lemari. Udah jadi deh, gimana hasilnya? Aku nggak tahu ya, tapi ini sih menurut aku rapi sih. Gitu guys, aksesibel banget ternyata, suara deh beneran. Aku karena ini pertama kali pakai setrika uap, beneran pertama kali loh ya, seriusan. Barusan dibeli soalnya, barusan dibeli dan baru sempat dicobain. Dan yang pertama kali nyobain bukan orang awas tapi tunanetra guys. Jadi ini testimoni pertama dari aku pengguna tunanetra ya, tunanetra total. Jadi so far memang ini sih aksesibel banget ya.
gitu daripada setrika yang biasa kalau menurut saya pribadi gitu. Ini asumsi aku pribadi, jadi mungkin kalian kalau ada yang lebih nyaman pakai setrika yang biasa yang ditaruh di meja itu sekali lagi pilihan. Kalau aku sih karena aku udah nyobain dua-duanya dan aku lebih jatuh cinta sama setrika. Wah ternyata mungkin aku bakalan habis nyuci langsung nyetrika nih kayaknya, karena ternyata seakses ini, semudah ini aksesnya gitu. Oke guys, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Dan bagi kalian yang takut untuk nyetrika, jangan takut lagi ya untuk nyetrika atau melakukan aktivitas seperti orang awas pada umumnya gitu. Karena selagi ada trik and tips gitu untuk menghadapi alat yang baru kita temui, insya Allah bisa dilakuin kok gitu. Yang penting kita tahu triknya, tahu tips untuk menggunakannya. Begitu guys, sekian dulu informasi yang kali ini aku share. Thank you so much buat kalian yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe ya guys yang belum subscribe, dan jangan lupa komen, like, dan share juga ke teman-teman kalian supaya informasi aku ini bisa bermanfaat. Thank you guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.